nanti ini tentunya sambil menunggu terus teman-teman yang akan bergabung bersama kita dalam acara sosialisasi rekoleksi lingkungan atau rekoleksi umat yang akan diselenggarakan sebagai salah satu dari kegiatan program memperingati HUT paroki kita yang ke-34. Nah, karena rangkanya adalah sosialisasi, jadi memang program ini saat ini dihealing oleh panitia dari wilayah Santo Hendrikus. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Romo, nanti kita akan mendengarkan sosialisasi dari panitia. Baik, sambil menunggu terus, mari kita memulai acara kita ini bersama. Saya akan memulai dengan doa pembukaan, dan selanjutnya nanti kita akan berjalan seiring dengan paparan dari panitia. Tapi terlebih dahulu nanti ada penguatan dari Romo. Baik, mari kita mengarahkan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, bahwasanya kami semua boleh berkumpul di ruang Google Meet ini sedianya untuk mendengarkan sosialisasi dari rekoleksi umat yang akan diselenggarakan di lingkungan-lingkungan sebagai bagian dari program untuk memperingati hari jadi paroki kami Santo Yusuf. Mohon penyertaan, mohon perlindungan-Mu sedianya dari awal hingga akhirnya, sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik. Semua ini kami haturkan kehadirat-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Romo dan Bapak Ibu semua, nanti kegiatan kita sosialisasi ini akan sepenuhnya menjadi kegiatan yang tentunya butuh dukungan dari Bapak Ibu semua, yaitu panitia, ya, dilakukan oleh atau dijalankan kali ini HUT kita oleh panitia dari wilayah Santo Hendrikus. Yang ketua SC-nya adalah ketua wilayah dari Santo Hendrikus, yaitu Bapak Herman. Kemudian ketua panitia pelaksananya itu adalah Bapak Evan. Baik, sebelum nanti sampai di acara inti sosialisasi, mungkin untuk sebagai awal, mohon penguatan terlebih dulu dari Romo. Monggo Romo. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Masih terasa capeknya ini ya, setelah baptisan sekian ternyata juga lumayan. Baik, hari ini kita juga mendengar tadi sore mendengar berita duka. Ya, tentu saja paling semuanya sudah mendengar karena sebuah media sudah menyiarkan media resmi bahwa Bapak Suci Fransiskus ya telah berpulang. Ya. Mari kita sejenak, kita hening sejenak, atau kita doakan saja 3 kali salam Maria untuk mengakhiri pertemuan kita ini untuk Bapak Suci. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau dalam wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman, tersiwa jiwa Bapak Suci Fransiskus senantiasa dilindungi dan diberkati dan berada kehidupan yang abadi. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, baik. Sungguh sangat istimewa memang mengambil satu hari setelah Paskah. Memang mungkin beliau tidak mau merepotkan banyak orang ya pada saat Paskah, tapi setelah Paskah beliau menghadap ya Bapa. Memang ini adalah sosok pemimpin yang sungguh membawa perubahan kepada gereja, terlebih gereja yang sungguh ya peduli dan berada di tengah-tengah kaum sederhana, kaum miskin. Ya, termasuk juga yang akan kita bahas ya, yang kita ambil dari Patris Corde ini juga ya sungguh diinspirasi oleh ya pemikiran Bapak Suci Fransiskus ya. Bagaimana ya pribadi Santo Yosef itu sungguh ya dituliskan dari Patris Corde itu yang sangat membantu kita, yang kebetulan juga berlindung, paroki kita berlindung di bawah naungan ya pelindung Santo Yusuf ya, suami Maria. Memang saya dalam rapat yang kemarin hari itu dengan panitia Natal dan juga DPP harian, waktu itu saya langsung terbersit untuk mengadakan pertemuan persiapan ini. Ya, harapan saya sangat berharap dengan pertemuan ini kita sudah menggodokkan, membicarakannya dulu di tingkat kita yang para pengurus ini. Yang diharapkan di sini kan 40 orang ya, mungkin ini ya, masih tambah lagi beberapa orang nanti. Nah, bisa mendalami lebih dahulu sebenarnya apa yang ingin ya kita ajarkan atau kita hidupi, ya, kita serukan di dalam rangka ulang tahun paroki ini. Sehingga saya sangat berharap ulang tahun paroki ini bukan hanya sekedar ya seremonial ya, tetapi sungguh ya ada sesuatu yang bisa ya membawa perubahan yang baik ya, signifikan di tengah-tengah umat ya, terutama berkaitan dengan rekoleksi ya. Rekoleksi sebenarnya adalah juga bentuk katekese sebenarnya, yang adalah katekese. Nah, katekese yang dikemas dalam ya singkat ya, dalam rekoleksi mini dikatakan, dan untuk umat, agar umat ya sungguh-sungguh ya bisa memetik dari spiritualitas atau semangat Santo Yosef ini ya, dan secara konkret bisa nanti harapannya di tengah-tengah umat ada sekurang-kurangnya ya, umat itu semakin memahami, mengerti apa maksud menjadi tugas Kristus itu kan tahun ini yang menjadi fokus dari arah dasar ya. Kalau tahun lalu kan menjadi gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik dan sebagainya. Yang ini kan kita dibawa pada menghayati ya tugas Kristus. Bagaimana tugas Kristus itu semakin menjadi bahan renungan, bahan pembicaraan, bahan pengajaran ya, sehingga semakin banyak umat, terutama bagi saya adalah para pengurus ya. Para pengurus ini sasaran yang pertama menurut saya
para pengurus harus menyadari itu. Ya, jadi tugas Kristus bukan hanya tugasnya Romo sebenarnya, ya, saya pribadi dan para Romo yang lain, ya, tapi semua orang yang dibaptis memiliki tugas itu. Nah, itu kalau harapan saya dalam rangka HUT ini kita sudah ya mulai memang dalam jalan salib juga kita sudah singgung-singgung di situ, tapi ini lebih lagi nanti harapannya tugas itu menjadi isu gitu ya, isu atau apa maksudnya tantangan atau ya apa arah yang harus dituju dari tiap-tiap pengurus ya. Jadi ada dalam benak atau pikiran dalam hati pengurus itu ya keinginan sungguh-sungguh atau cita-cita untuk terwujudnya tugas Kristus itu dalam hidup mereka ya. Dalam hal yang sangat sederhana. Nah, dalam hal yang sangat sederhana tapi mereka memiliki semangat sekurang-kurangnya menghidupi semangat ya, semangat di tugas Kristus itu. Tentu kita mengambil apa yang sekilas saya baca dari koreksi dari tema ini berani secara kreatif itu melalui semangat Santo Yusuf itu ya untuk apa bisa mencari terobosan-terobosan apa yang hendaknya atau yang perlu untuk diusahakan ya, di lingkungan-lingkungan itu agar di tugas Kristus itu sungguh-sungguh ya dihidupi gitu ya. Kan tugasnya dihidupi ya. Memang itu adalah kalau kita ngomong sampai di mana tujuan sampai sana ya sedang kita terus ya sampai kita itu nggak ada hentinya memikirkan tugas itu ya. Terus terang saya sendiri sebagai imam ya terus ya menghidupi itu dan bertanya terus karena itu identitas kita sebagai orang yang sudah dibaptis itu memiliki tugas itu dan terus ya mendalami terus. Tidak ada yang kata artinya orang dia sudah sangat ya paham, dia sangat sudah melakukan semuanya itu ya. Harus dengan rendah hati terus ya membarui diri itu. Ya. Kalau kita belajar dari Paulus Fransiskus ini memang dia seorang pembaharu ya. Ya, pembaharu dia dari segi pemimpin jadi dia senantiasa yang membuat ya apa yang protokoler, apa yang seremonial, apa yang seringkali ya apa formalitas dalam gereja itu sungguh-sungguh ya menjadi apa kritik ya kritik melalui hidupnya, melalui pilihan-pilihan cara hidupnya yang sederhana, yang apa adanya, merakyat ya, membumi dan sungguh-sungguh yaitu yang dirasakan kehadiran gereja yang semakin dirasakan di tengah-tengah ya masyarakat yang sangat membutuhkan itu. Nah, kita kan di konteks kita di Paroki Karangpilang ini ya kita tuh kalau saya melihat sekilas memang sangat kompleks ya kita itu ya ada beberapa tempat, beberapa wilayah yang masing-masing berbeda. Dan harapannya nanti dalam rekoleksi ini muncul ya apa feedback ya dan bagaimana menjadi imam, nabi dan raja di wilayah E misalnya ya. Di wilayah D misalnya atau di wilayah H, di wilayah Pak Herman sendiri ya. Atau di wilayah yang lain lah mungkin A misalnya ya gitu. Jadi masing-masing bisa apa menemukan itu terobosan-terobosan itu ya bersama dengan apa menghayati spiritualitas Santo Yosef itu. Jadi memang kita tidak ya kita apresiasi sih misalnya kayak Paskah ramai ya, atau apa oke itu suatu apresiasi. Tapi kita tidak berhenti di situ. Ya, kita tidak berhenti di situ. Kita harus bertanya sebenarnya intinya adalah apakah kehadiran gereja, kehadiran apa kehadiran kita di lingkungan itu sungguh-sungguh juga sudah apa menunjukkan sebagai nabi, imam dan raja ya yang di tengah-tengah masyarakat itu di tiap-tiap wilayah yang berbeda-beda masing-masing itu. Ya, itu mungkin yang sebersit yang saya apa dalam pemikiran saya dan saya sangat berat malam hari ini kita bisa menggodok itu ya membagikan satu sama lain ya supaya kita sendiri yang akan memberi itu sudah nanti arahnya ke sana kita ya itu. Nah, ini semakin banyak nih ya. Sekarang ada 50 orang Pak Herman ya.
Ya, cukup lumayan lah, ini rekoleksinya sudah duluan kita. Nanti kita ketika memberikan ke umat, kita akan lebih lagi berkobar-kobar. Begitu saja ya, semoga nanti akan lebih baik lagi hasilnya. Terima kasih, cukup saya kira. Ya Romo, matur nuwun. Baik, itulah Bapak Ibu pengantar dan sekaligus penguat awal dari Romo Bruno. Kita sudah mendengarkan semua, maka sekarang langsung ke pokok acara kita, sosialisasi dari rekoleksi untuk memperingati HUT paroki kita. Tapi sepenuhnya mungkin kalau ada yang mau disampaikan dari panitia, maka pertama saya serahkan dulu kepada panitia pelaksana ya. Nanti setelah itu baru ke pokok isi sosialisasinya Pak Evan ataupun Pak Irman, monggo saya persilakan. Gitu. Silakan Pak Evan. Baik Pak Leo, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Romo, Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih atas banyak bergabungnya Bapak Ibu dalam Google Meet malam hari ini. Salah satu rangkaian dari acara HUT kami yang telah kami rembuk bersama panitia adalah rekoleksi mini. Memang ini salah satu dari bagaimana umat ikut serta aktif dalam HUT paroki. Jadi harapan kami HUT ini tidak hanya sekedar dari fungsionaris pengurus, tapi umat juga terlibat dalam pembahasan sosialisasi rekoleksi malam hari ini. Memang yang utama adalah ingin mengenalkan siapa sih sosok Bapak kita, Bapak Santo Yusuf. 7 keutamaan yang ada itu kita ambil satu dari 7 keutamaan untuk sebagai tema, yaitu Bapak yang bekerja secara kreatif. Nanti akan dijabarkan banyak oleh Pak Herman sebagai yang memimpin sosialisasi rekoleksi pada malam hari ini. Mudah-mudahan rekoleksi pada dalam pembekalan rekoleksi malam hari ini, besok Bapak Ibu terutama masing-masing lingkungan bisa ketok tular kepada para fungsionaris yang tadi Romo bilang bahwa salah satu tugas fungsionaris yaitu untuk bisa sebagai kepanjangan dari tugas Kristus di dalam lingkungan. Selanjutnya Bapak Herman, monggo Bapak Herman untuk kita langsung saja untuk sosialisasi rekoleksi pada malam hari ini. Terima kasih Pak Pria untuk waktunya. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Evan yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan sosialisasi. Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu semua. Saya senang sudah mulai 59, ini kita sudah rekoleksi benar-benar untuk mengadakan sosialisasi rekoleksi dalam rangka hari ulang tahun ke-34 ya. Ini akan saya mulai seperti apa yang ingin panitia harapkan untuk sosialisasi untuk rekoleksi umat nanti yang kira-kira para fungsionaris semua ini Bapak Ketua Lingkungan atau Ketua Wilayah akan menyampaikan atau menularkan kepada umat. Ya, jadi malam hari ini kita bersama-sama membuat sosialisasi rekoleksi umat untuk para fungsionaris.
Kan saya beberapa sampaikan mungkin secara singkat, tidak terlalu banyak ya. Jadi kita semua tahu dalam rangka HUT ini secara istimewa supaya tadi seperti Pak Ketua Panitia Pak Evan menyampaikan supaya umat juga merasakan bahwa saya merayakan ulang tahun. Cuma karena semua lingkungan diharapkan melakukan. Kalau misalnya HUT aja biasanya kan beberapa ya, enggak semua. Kemudian atau yang banyak bergerak atau merasakan itu para fungsionaris, ketua lingkungan pasti, atau ketua wilayah, atau DPP dan sebagainya. Ya. Apa yang dimaksud dengan rekoleksi umat kali ini? Ya. Jadi mengapa rekoleksi umat? Ya. Sebetulnya ini adalah pendalaman iman seperti pendalaman APP seperti itu. Cuma rekoleksi itu agak sedikit berbeda. Jadi rekoleksi ini lebih bersifat reflektif, lebih mawas diri. Kalau pendalaman kerap-kerap hanya diberi tema, kemudian memahami dan coba untuk menerapkan. Tetapi ini lebih yang harus bergerak, berbuat adalah umat sendiri. Jadi lebih yang akan diolah adalah sisi pengalaman iman dari umat itu. Ya. Jadi diharapkan nanti bisa menggali atau mengumpulkan pengalaman-pengalaman di dalam lingkungan itu yang dialami bersama tentang iman, dan khususnya nanti objek yang dibicarakan adalah diri tugas Kristus tadi. Ya, jadi umat, rekoleksi umat, Romo menghendaki supaya mungkin bocoran kemarin itu saya membuat rekoleksi mini, karena memang kalau rekoleksi biasanya dilakukan 3-4 hari di SMA, anak SMA atau para frater dan sebagainya. Tapi ini umat dan cuma seperti pendalaman iman, jadi maka tidak panjang. Jadi umat memang rekoleksi yang dilakukan oleh umat sendiri, dan pemandu juga dari Bapak Ibu sendiri, dari AI, asisten iman, atau para fungsionaris, atau seksi liturgi, siapapun bisa jadi pemandu atau jadi pemimpin. Ya. Jadi rekoleksi umat nanti diharapkan menjadi memang pengalaman kolektif, bukan pengalaman pribadi. Memang tidak bisa dilepaskan dengan pengalaman-pengalaman pribadi bagaimana hidup di tengah lingkungan atau di tengah paroki, tetapi diharapkan menjadi digali dari pengalaman-pengalaman pribadi yang tergabung di dalam lingkungan-lingkungan, atau juga lingkungan yang tergabung di dalam paroki ini. Itu yang kami maksudkan dengan rekoleksi umat, ya. Rekoleksi ini diharapkan atau didasarkan pada 2 tema yang besar, yaitu tema dari pastoral paroki sendiri, yaitu kira-kira itu dengan datang pada Santo Yusuf, kita menghidupi tritugas Kristus itu supaya lebih dewasa di dalam iman. Kira-kira begitu yang saya tangkap di catatan pastoral itu. Kemudian diintegrasikan dengan arah dasar keuskupan tahun 2025, yakni menghidupi. Ya. Bedanya jadi ada Santo Yusuf, kemudian yang keuskupan itu menghidupi tritugas Kristus dalam hidup berparoki. Kalau dari tema pastoral paroki kita ada yang nampak dalam penguatan DPP, penguatan dengan umat dan sebagainya. Jadi kami mengusahakan supaya 2 hal itu bisa bagaimana diintegrasikan di satu yang kebetulan menjadi pelindung dari paroki kita, yakni Santo Yusuf. Maka karena berasal dari pengalaman saya sendiri, ternyata tahun 2020 itu Bapak Suci Fransiskus itu yang kebetulan sekarang dipanggil oleh Tuhan, itu sudah membuat surat apostolik, ya, yakni Patris Corde atau Bapak hati seorang Bapak, ya. Itu tahun 2020, 8 Desember 2020.
memang surat apostolik itu kalau di dalam gereja mungkin tatarannya tidak terlalu besar, misalnya seperti dokumen atau konstitusi, kemudian ensiklik dan sebagainya. Tetapi ini sangat membantu kita yang mempunyai pelindung Santo Yusuf ya. Saya dalam rekoleksi ini mengambil satu saja ya. Kita diajak untuk mengambil satu saja keutamaan Santo Yusuf karena ada 7 dalam Patris Corde, itu ada 7 keutamaan. Ini keberanian secara kreatif, Bapa yang berani secara kreatif, ya itu salah satu keutamaan. Nanti 7 keutamaan Yesus, ke-7 keutamaan Bapak Yusuf ini secara singkat di dalam renungan singkat nanti yang akan dibagikan kepada Bapak itu sudah ada sedikit gambaran. Tetapi kita mengambil semangatnya dari keberanian Santo Yusuf ini, keberanian yang kreatif. Ya, keberanian kreatif apa? Yakni mewujudkan tritugas Kristus dalam hidup berparoki. Ya, jadi keutamaan tadi menjadi semangat, ya, menjadi semangatnya. Refleksi itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan praksis istilahnya, berdasarkan praktek yang dialami dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan bersama. Ya, jadi menjadi refleksi bersama seluruh umat. Ya. Yang menjadi objek, ya, semangat dari Santo Yusuf tadi adalah yang menjiwai atau yang dalam batin kita yang memberikan semangat. Tetapi yang ingin kita olah, kita uplek itu, ya, ini objek refleksi istilahnya adalah tritugas yang dikatakan Romo tadi. Jadi imam, nabi, dan raja itu saya dalam lingkungan, dalam wilayah maupun paroki itu, dan ini karena konteks lingkungan, ya konteks lingkungan itu minimal itu ditemukan. Caranya diharapkan yang pertama menemukan masalah. Tentu saja ada masalah karena sampai sekarang dan Romo juga nanti selalu akan muncul masalah. Ya, diharapkan yang menjadi objek perenungan adalah tritugas Kristus itu. Masalahnya apa yang ada dalam kita? Satu persatu boleh bisa menyampaikan, ya. Ya, jadi nanti di dalam teks yang akan di-share, dibagikan teks materi itu, intinya di sini ada 2 langkah. Yang pertama, memahami bahan materi renungan kutipan dari salah satu Bapak Yusuf, yakni berani secara kreatif. Ini memperkenalkan secara langsung siapa Santo Yusuf, yang menurut surat apostolik Paus Fransiskus Patris Corde, ya, itu sebaiknya seluruh umat mengenal secara keseluruhan. Kalau bisa membaca bukunya, ada Patris Corde. Nanti di sini karena singkat, ya, maka ada di dalam bagian renungan singkat nanti ada sinopsisnya atau semacam isi pokok dari Patris Corde itu apa? Yakni 7 keutamaan Santo Yusuf tadi. Ya, yang pertama memahami karena nanti ada kutipan. Ya, kutipannya cuma tentang Bapak Yusuf yang berani secara kreatif. Nah, itu dicoba dipahami, apa sih keberanian secara kreatif dari Santo Yusuf itu seperti apa sih? Apa yang dilakukan terhadap Maria, terhadap Yesus, bahkan terhadap Allah dan dalam sejarah keselamatannya. Ya. Yang kedua, ini menjadi paralel. Jadi paralelnya semangat itu seperti Santo Yusuf melakukannya dengan berani dan kreatif. Dalam langkah kedua ini diharapkan seluruh umat atau umat itu berani dan kreatif menemukan, mawas diri. Adakah masalah-masalah atau kesulitan di dalam melakukan tritugas Kristus itu? Masalahnya apa saja atau kesulitan apa saja bisa dilakukan nanti dengan brainstorming. Brainstorming itu ya siapa yang pengen bicara aja.
Tidak usah dibatasi. Oh, menurut saya kesulitannya ini, kesulitannya itu. Ya. Jadi ini memang menjadi mawas diri secara kolektif artinya bersama, satu lingkungan. Ya. Setelah menemukan banyak masalah, mungkin banyak nanti pemandu mohon menuliskan semua masalahnya apa saja dan dipilah-pilah, ya, dipilih. Ada yang tentang tugas imamat, tugas imami, tugas menguduskan, ada yang tugas kenabian atau lebih ke pewartaan atau kesaksian hidup, itu kenabian. Kemudian yang ketiga tugas rajawi yang bersifat kepemimpinan, pelayanan, dan sebagainya. Ya. Itu tolong dikelompok-kelompokkan atau bisa masing-masing orang nanti ditawarkan silahkan mau dari yang tugas imamat atau tugas menguduskan atau tugas yang rajawi, silahkan menyampaikan ada masalah apa yang bisa kita nanti terobos untuk menjadi lebih maju, lebih baik lagi ya. Nah, jadi 3 hal ini. Ya. Kemudian mungkin banyak masalahnya atau mungkin tidak ada, saya tidak tahu. Tetapi kalau banyak dimohon supaya 3 hal aja, dipilih satu yang besar. Satu-satu dari masing-masing tritugas itu. Satu saja, karena yang lain sebagai catatan, bukan dihilangkan aja, tetapi sebagai catatan, tapi satu yang dicari solusinya. Nah, jadi langkah yang berikutnya adalah mencari solusi. Kalau ada masalah ini, ada masalah ini, solusinya apa? Cara mengatasinya bagaimana? Santo Yusuf mempersiapkan kelahirannya dalam situasi sulit. Ya. Tidak ada penginapan, harus mencarikan istrinya Maria tempat melahirkan. Itu kan situasi sulit, tetapi dia dengan berani dan kreatif di tempat kandang, ya, tempat pemakanan, tempat makan untuk hewan itu, untuk melahirkan. Ya. Ini salah satu semangatnya Santo Yusuf. Kita kalau menemukan masalah dalam hidup kita, hidup iman kita, tritugas kita diharapkan juga mempunyai semangat yang berani dan kreatif seperti Bapak Yusuf. Apa itu? Nah, nanti 3 hal diharapkan akan dilaporkan mungkin ke Bapak beliau atau ke SIPA atau apa, hasilnya masalahnya apa dan solusinya yang akan kita bangun bersama apa. Itu dari tritugas Kristus tadi. Ya, itu nanti Bapak Ibu juga dari teks yang diberikan tinggal membacakan saja, ada peneguhannya. Setelah kita bersama-sama menggali, menggulati pengalaman hidup kita sendiri dan coba mau mengatasinya, mengusahakan menjadi lebih baik lagi, itu diteguhkan dengan renungan singkat. Yang saya katakan tadi di awal, renungan singkat ini ada semacam sinopsis atau semacam isi pokok dari Patris Corde, yakni 7 keutamaan Santo Yusuf. Di situ salah satunya juga terungkap keberanian yang kreatif tadi. Keberanian saya kreatif ini hanya menjadi semangat di dalam rekoleksi ini. Tapi salah satu, nanti ada macam-macam seperti Bapak yang penuh kasih, seperti pekerja, dia juga pekerja keras, juga orang yang taat dan sebagainya. Kemudian diteguhkan lagi dengan doa umat, sebaiknya spontan karena kita sudah secara terbuka satu sama lain untuk menyampaikan masalah dan kesulitan dan mengupayakan untuk perbaikan, maka diungkapkan dengan doa spontan, permohonan, entah syukur dan sebagainya. Kemudian ditutup dengan dari doa spontan Bapa kami, kemudian ada doa pujian kepada Bapak Yusuf, sudah dikutipkan di sana. Ini adalah kutipan doa dari Bapak Suci Fransiskus sendiri.
di dalam surat apostoliknya Patris Korda tadi. Ya. Itu gambaran pelaksanaan rekoleksinya. Ya. Sekarang mungkin jadi saya tidak lama, saya ada penjelasan tambahan seperti pendalaman biasa. Itu rekoleksi ini diawali dengan lagu pembukaan. Silakan memilih sendiri lagu pembukanya. Salah satu umat, misalnya, kemudian seperti buat biasa salam pembuka diawali dengan tanda salib dan salam pembuka yang di situ tidak dituliskan karena sudah terbiasa saya kira. Kemudian sudah doa pembukaan dan pengantar ada, tinggal dibacakan, bisa dimodifikasi sendiri dengan apa yang kita maksud dengan rekoleksi ini. Kemudian rekoleksi nanti ditutup sama dengan doa penutup yang sudah ada di situ, bisa dengan doa sendiri, ditambah secara kreatif, salam dan berkat dan lagu penutup. Mungkin lagu penutup dari Santo Yusuf yang menjaga itu. Saya kira dari saya itu ya mungkin bisa nanti dilanjutkan dengan jawab kalau kurang jelas. Saya pikir sudah singkat tapi cukup jelas. Terima kasih, saya kembalikan Pak Evan. Baik, terima kasih Bapak Herman untuk penjelasannya, untuk sosialisasi rekoleksi umat. Kemudian untuk sosialisasi ini mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang bisa barangkali ada yang kurang jelas atau saya sedikit untuk menambahkan, harapan saya rekoleksi ini bisa berjalan di dalam minggu ini karena rangkaian dari HUT itu setelah rekoleksi ini minggu depan kita ada Triduum 3 hari mulai tanggal 28, 29 sampai tanggal 30. Selanjutnya diakhiri dengan misa syukur tanggal 1 Mei dan juga ada Lama Tama dan juga hiburan dari adik-adik OMK dan Rekat. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu ada yang barangkali ada yang ditanyakan, monggo dipersilakan. Monggo Pak Petrus Hajid. Silakan Pak. Yang saya tanyakan begini, kan sebelum Triduum itu berarti kita melakukan semacam retret. Mohon maaf Pak Petrus, suaranya tidak kedengaran. Mungkin kurang dekat. Oke, sebentar. Sebelum kita melakukan Triduum itu kan mengadakan retret, begitu Pak ya, yang dilakukan di lingkungan masing-masing, seperti itu. Halo. Ya, saya bantu Pak Evan, mungkin saya dengar sedikit. Pak Petrus menanyakan apakah sebelum Triduum itu kita menjalankan rekoleksi itu, gitu Pak Evan. Rekoleksinya diadakan dari rentang waktu kapan sampai kapan, terus Triduumnya kapan. Nah, mungkin itu maksudnya Pak Petrus, Pak Evan. Ya. Baik, nah, terima kasih Pak Petrus untuk pertanyaannya. Untuk rekoleksi ini bisa dilakukan di dalam doa lingkungan dalam minggu ini Pak Petrus. Harapan saya seperti itu. Nanti sebelum kita memasuki rangkaian yang kedua itu Triduum, umat dan juga fungsionaris pengurus itu sudah melakukan rekoleksi umat di lingkungan masing-masing. Iya. Itu Pak Petrus. Oke, iya, terima kasih. Terima kasih Pak penjelasannya. Selamat malam. Sama-sama Pak.
boleh menambahkan Pak Evan, jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari surat edaran paroki bahwa untuk rekoleksi silahkan Bapak Ibu bisa menjalankan dalam rentang waktu tanggal 22 sampai tanggal 27 April ini. Untuk waktunya monggo dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada di masing-masing lingkungan. Itu ya Pak Evan ya. Ya, Kemudian untuk triduumnya itu sesuai dengan arahan dari rapat bersama panitia dan DPP pada waktu itu direncanakan akan diadakan pada misa harian, yaitu pada tanggal 28, 29 sampai dengan 30. Jadi genap 3 hari di dalam misa harian. Itu ya Pak Evan ya. ya betul Pak. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi setelah itu puncaknya baru pada misa perayaan Santo Yusuf Pekerja, yaitu pada tanggal 1 Mei 2025. Nah, itu semoga bisa menjadi arah untuk menjawab lebih jelas lagi pertanyaan dari Pak Petrus. Nggih, ngaten. Matur nuwun Pak Evan. Oke. Monggo Bapak Ibu, karena ada yang lainnya. Kalau tidak ada yang tanya berarti sudah jelas semua ya, puji Tuhan. Di chat tadi ada yang tanya kelihatan. Pak Leonardo. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Leonardo. Yang mana Pak? Leonardo Karen ya. Berapa jam rekoleksi berlangsung? Apa mungkin dilakukan malam hari seperti doa lingkungan? Permasalahan yang dibahas bersama dipilih yang bagaimana? Kriterianya seperti apa? Apa doa umat boleh disiapkan dulu? Ya. Banyak sekali pertanyaannya. Tapi di rentang waktu 22, jadi besok pagi sampai hari kira Minggu atau sebelum Triduum, diharapkan umat lingkungan sudah melakukan rekoleksi ini. Maka doanya sangat mungkin dilakukan pada malam hari, sangat mungkin. Bisa siang, kalau ada 1 hari Minggu misalnya, ya minggu depan misalnya, bisa. Tetapi memang yang panitia mengendaki supaya ini seperti doa lingkungan. Doa lingkungan yang tiap minggu diharapkan, mungkin ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, ada yang bulanan, itu diharapkan dalam rentang waktu 22 sampai 27 ini diisi 1 hari dengan rekoleksi ini. Jadi semacam pendalaman iman sekali ya. Mau berapa jam, mau 3 jam boleh, mau 2 jam boleh, tapi kira-kira minimal 1 jam mungkin ya. Gitu. Jadi karena rekoleksi kalau menjadi semakin seru ya, dan banyak umat nanti ya semakin akan baik saya kira. Jadi waktunya hanya seperti doa lingkungan, tetapi diharapkan umatnya lebih banyak. Waktunya mungkin juga lebih panjang sedikit, tidak apa-apa. Dan mungkin juga ada konsumsi supaya lebih semangat lagi. Jadi usahakan semua karena rekoleksi umat dari umat. Ya. Permasalahan yang dibahas nanti ada pertanyaan-pertanyaannya itu tetap yang sudah saya katakan tadi. Masalah-masalah tentang tritugas Kristus itu apa yang dialami di lingkungan itu. Itu aja. Terus solusinya apa kalau menemukan masalah? Intinya sederhana itu. Terima kasih. Apakah membantu Pak Leonardo? Monggo, Pak Gabriel, ada pertanyaan? Oh. Ya, pertanyaan saya ini kan waktunya juga sudah cukup mepet, dan untuk di wilayah kami itu jadwalnya tetap Selasa ya.
wilayah kami kayaknya wilayah Santo Yohanes Pemandi dan wilayah Santo Yastintus juga sama, jadwalnya setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa. Kemudian untuk pelaksanaannya kan rencananya dimulai tanggal 22 besok sampai tanggal 27. Ya, pertanyaan saya ini mengenai materi, Pak. Materinya rekoleksi. Apakah sudah di-share secara online atau belum? Demikian, Pak, pertanyaan saya. Baik, Pak Gabi, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Gabi. Untuk bahan sudah ada, Pak. Mungkin setelah pertemuan malam hari ini, nanti bahan bisa kami share di link di grup Kaling Kawil ya, Pak ya. Bisa dilihat materinya di situ. Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Evan. Sama-sama. Pak, saya izin bertanya. Nama saya Yohanes. Saya mau tanya, itu berarti dari 22 sampai 27 itu cuma sekali aja kan ya tadi? Saya maaf, tadi baru nyusul terakhir soalnya. Ya Pak, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Ya. Tanggal 22 sampai tanggal 27, tadi yang sesuai di lingkungan jenengan, barangkali doa lingkungannya hari apa itu bisa ditambahkan di doa lingkungan itu dengan rekoleksi ini Pak. Jadi 1 hari ya, bukan 7 hari ya. Mulai 22 sampai 28 tidak rekoleksi sepanjang itu. Cuma 1 hari dikondisikan di lingkungan jenengan hari apa biasanya. Itu nanti sekalian dengan doa lingkungan dan juga rekoleksi. Gitu Pak. Oh gitu. Nanti untuk bahan rekoleksinya nanti di-share kan Pak ya? Betul. Setelah pertemuan ini nanti kami share Pak. Bahan rekoleksinya. Oke, makasih Pak. Oke, sami-sami. Sudah kami share di grup Ketua Wilayah dan Lingkungan Bapak Ibu, mohon untuk dapat nanti di-download di sana. Oke, terima kasih Pak. Dan bagi Bapak Ibu yang hadir, mohon untuk jangan lupa juga mengisi daftar presensi kehadiran yang kami sediakan di kolom chat. Matur nuwun. Oh ya, ini ada pertanyaan juga Pak dari Pak Ignatius Tri Cahyono. Ada panduannya atau rumusan dari paroki? Ya, tadi sudah kejawab ya Pak Evan ya. Ya. Silakan, ada lagi Bapak Ibu. Saya tambahkan satu lagi Bapak Ibu. Untuk rekoleksi ini, saya juga mohon ada foto kegiatan rekoleksi dari masing-masing lingkungan sebagai dokumentasi kami sebagai panitia, J. Mau tanya bisa Pak? Ya. Kami dari lingkungan 11 Santa Regina. Untuk doling itu sudah kami jadwalkan Senin tanggal 28 itu apa bisa ya Pak? Oh, pas jatuhnya Triduum ya, maksudnya Pak Suyono ya? Iya, ini sudah terjadwal Pak. Oh. Gimana panitia? Fleksibel? Ya Pak, fleksibel aja Pak. Yang penting intinya bahwa kita semua umat, terutama para fungsionaris, memahami dan mengenal betul siapa Santo Yesus sebagai kepala gereja bagi kita gitu.
Jadi ya harapannya bahan yang sudah dibuat nanti bisa tersalurkan atau terjemahkan di setiap umat. Baik, terima Begitu, Pak. baik, terima kasih Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan Bu. Ini monggo Bu. Ya, saya Bu Ana dari C5. Itu dokumentasi dan hasil dari apa yang tadi mencari solusi dan cara mengatasinya itu apakah dilaporkan ke SIFA seperti kronik itu ya Pak? Baik, kalau ini saya yang jawab Pak Evan. Jadi terkait dengan seluruh kegiatan apapun, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin, sebagaimana arahan saat diseminasi ataupun juga pada saat klinik, memang kita berandaikan bahwa selama menjadi peran kita itu di pengurus, yang tentunya tugas sebagai raja ini juga punya peranan lebih, maka pelayanan itu juga sebaiknya memang patut untuk kita juga bertanggungjawabkan. Paling tidak minimal bisa diketahui oleh seluruh umat, plus juga pertanggungjawaban kita kepada seluruh umat secara paroki. Maka masuk di dalam itu disampaikan di kronik Bu, ya betul. Jadi kronik kegiatan di mana SIPA itu dapat diisi nanti. Nah, saya malah ini was-was juga yang pada saat pendalaman iman prapaskah dilaporkan juga enggak oleh para pengurus lingkungan di kronik? Laporan Pak. Laporan ya Bu ya. Foto dan itu untuk C5 ya puji Tuhan ini selama ini bisa berjalan karena sekretaris juga setiap ada kegiatan dan ada LPJ-nya juga. Untuk kemarin misalnya ada kita mengadakan SHDR itu dari kerjasama dengan CAP, itu pun saya ada LPJ dan sebagainya dan sudah dilaporkan di kronik Pak. Mantap. Wah, terima kasih Bu Ana. Ya, ini satu lagi Pak untuk ya, tadi yang Triduum itu apakah juga di lingkungan diadakan atau gimana? Nah, ini silakan Pak Evan. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Triduum tadi sudah dijelaskan di awal bahwa Triduum itu bersamaan dengan misa harian Bu, jadi hanya di paroki di gereja itu. Ya, berarti yang di lingkungan hanya rekoleksi mini aja ya Pak? Betul Bu. Ya, terima kasih. Di kolom chat banyak pertanyaan Pak Evan. Kolom chat. Ya, di kolom chat. Ini saya bacakan aja ya Pak ya, dari Pak Edi. Pak Edi Sarkasi. Yang dibahas permasalahan kepengurusan di lingkungan atau masalah warga lingkungan pribadi sesuai iman, nabi, dan raja. Maksudnya ini sesuai dengan imam, nabi, dan raja. Maksudnya begitu. Nah, ini apakah artinya hanya masalah di pengurusan lingkungan atau di masalah warga juga secara pribadi. Terus pertanyaan kedua dari Pak Herman, mohon maaf mau bertanya tema utama dari HUT paroki ini apa ya Bapak? Dan yang mau dicapai atau tujuan utamanya apa Bapak? Nah, ini dari Pak Herman, lingkungan F11. Terima kasih. Nah, mungkin yang Pak Edi dulu Pak, silakan. Mungkin bisa Pak Evan atau Pak Herman, silakan. Mungkin saya bisa bantu menjawab ya Pak Evan. Ya, silakan Pak Evan. Jadi yang dibahas kalau masalah kepengurusan itu berarti masuk di tugas rajawi ya. Itu boleh menjadi bahasan. Itu kan kepengurusan, penggembalaan, persekutuan itu bagian dari tugas rajawi sebagai pengikut Kristus atau tugas Kristus sebagai rajawi. Maka
itu menjadi bagian dari yang juga dibahas. Yang pribadi juga tidak masalah, boleh saja diutarakan, karena setiap pribadi juga karena baptisannya dia mempunyai tugas. Ya. Tetapi mungkin nanti akan menjadi kesulitan, mungkin yang diutamakan adalah yang berkaitan dengan lingkungan, bukan hanya pengurus, pribadi-pribadi dalam lingkungan juga. Ya. Kalau ada umat Anda, ada yang mengalami apa itu kaum lemah miskin terpinggirkan di bubble dah, ya, itu berarti kan ada masalah, ya. Itu masalah apa, ya? Itu kan kesulitan, ya, kenabian juga bisa, ya. Atau orang yang sulit kan terus menguduskan dirinya juga sulit. Ya, itu juga bisa menjadi masalah pengudusan atau masalah imami. Ya, jadi pertanyaannya apakah pribadi saja atau pengurus? Ya, semuanya. Ya, yang ada di dalam lingkungan itu yang hidup. Ya, bisa pribadi, bisa kepengurusan. Kalau pengurusan masuk ke rajawi tadi. Ya, ternyata ini tidak diurus kita itu umat itu, ya, misalnya gitu ya. Itu berarti rajawinya atau semua itu mau ngurus ya. Sebaliknya mau mengurus berarti mengikuti tritugas Kristus yang bagian rajawinya, tidak seperti Kristus yang melayani, yang memimpin, yang persekutukan, ya. Misalnya begitu. Terima kasih. Yang lain? Tema tadi yang ditanyakan mungkin Pak Ivan saya jawab dulu, karena temanya itu sebenarnya flyernya atau sudah mulai ditempel di gereja, apanya, balihonya. Ya, tema utama adalah memahami dan menghayati 7 keutamaan Santo Yusuf dalam rangka menghidupi tritugas Kristus dalam hidup berparoki. Itu ada di sana, itu tema utamanya. Ya, jadi umat diharapkan semakin mengenal 7 keutamaan Santo Yusuf itu. Tidak hanya mengenal atau memahami, tetapi juga melakukan. Ya, melakukan ya tidak sekurang-kurangnya di lingkungan tadi. Barangkali itu penjelasan saya, apakah menjawab? Terima kasih. Mohon maaf Pak, tadi temanya tolong diulangi. Saya dari Yohanes, dari lingkungan 2E Nugraha nama saya Pak. Mohon maaf temanya. Oh ya. Ya, saya ulangi ya. Tetapi ini ada flyer-flyer yang sudah mulai beredar saya kira sebelum Paskah ya. Jadi HUT Paroki yang ke-34, tema utama ada di bawahnya, dituliskan di baliho, di apa namanya baliho ya, namanya panduk ya. Memahami dan banner Pak. Banner, maaf. Memahami dan menghayati. Menghayati itu lebih ke pengalamannya ya. Memahami lebih ke pengetahuannya. Apakah sudah membaca buku Patris Corde, buku yang kecil, atau surat itu? Nah, dikenalkan di situ. Kita berusaha mengenalkan ada surat apostolik Santo Fransiskus yang sudah dibuat 8 Desember 2020. Yakni namanya Patris Corde atau hati seorang bapa ya, terjemahnya. Jadi itu yang diharapkan, memahami dan menghayati, tidak hanya dipahami atau dibaca, dimengerti, tetapi dihayati. Dihayati itu dilakukan. Nah, salah satunya panitia menodorkan satu saja keutamaan, yakni berani dan kreatif untuk mengatasi kesulitan di dalam lingkungan. Ya, tapi di sini saya ulang lagi, memahami dan menghayati 7 keutamaan Santo Yusuf dalam rangka menghidupi tritugas Kristus dalam hidup berparoki. Itu tema utama. Itu adalah 2 tema pastoral dari paroki sendiri dan tema pastoral keuskupan tahun 2025 itu yang digabungkan. Itu temanya. Terima kasih.
Semoga bisa menjawab Bapak Ibu ya. Ya. Baik. Jangan lupa untuk klik link presensi kehadiran ya Bapak Ibu. Ini dari 66 atau anggap 65 yang hadir, naik turun saya lihat tadi. Yang baru klik presensi mungkin sekitar 29 saja. Monggo. Link presensi ada di kolom chat. Ada satu Usilah. pertanyaan Ya. lagi di chat Silakan. dari Pak Herman Surabaya SBY. Oh, ya. Apa bisa atau boleh mengundang narasumber dari luar, misalnya dari suster-suster Santo Yosep dari Pak Pak Herman F11. Gitu. Kalau menurut hemat saya sebaiknya dari lingkungan sendiri, dari seksi katekese atau dari salah satu AI. Ya. Karena saya tidak tahu Santo Yosep, Suster Santo Yosep ini menghayatinya mungkin barangkali lebih luas dari surat apostolik dari Paus tadi. Ya, kalau dia menjelaskan, ya, tapi di lain pihak yang penting adalah tadi rekoleksi umat. Itu maksudnya umat sendiri, dari umat untuk umat. Ya, oleh umat sendiri. Terima kasih. Itu. Tadi yang angkat tangan ada juga Bu siapa tadi? Monggo. Bu Silawati. Oh, Pak Eri Bertus, Pak Antonius Kliwon, monggo. Yang Baik. duluan, Pak Eri Bertus. Baik, selamat malam, Bapak-Bapak. Pertanyaan saya hampir sama dengan Pak Gebi tadi. Ini kan di lingkungan kami itu hari Selasa biasanya, berarti besok memang undangannya sudah beredar. Nah ini menurut saya memang terlalu mepet begitu, maka mungkin materi-materinya mungkin bisa segera diberikan, kemudian segera kita pelajari. Kemudian yang kedua, apakah dalam recollection nanti kita bisa 7 keutamaan Santo Yusuf nanti juga ada di materi itu. Saya kira itu. Kemudian apa kita bisa bahas yang 7 materi itu, kemudian nanti kita masuk ke yang yang 1 poin tadi dalam kata kuncinya yang utama tadi, kreatif, berani dan apa tadi? Ya Pak ya. Berani secara kreatif. Okay. Berani dan kreatif. Ya, berani dan kreatif. Jadi kita karena waktunya juga nanti cukup panjang, kita 7 keutamaan Santo Yusuf itu, kemudian kita masuk ke sana. Bagaimana Pak? Terima kasih. Materi sudah kami share di grup Ketua Wilayah dan Lingkungan serta di informasi umum, Pak. Oke. Terima kasih atas pertanyaan Pak Heri Betus. Dari materi yang sudah di-share itu sebetulnya tinggal practicable, artinya tinggal dipraktekkan saja, sudah urut-urutannya dari doa pembukaan sampai selesai. Kalau mau membahas tentang ke-7 keutamaan itu cukup banyak, nanti menjadi tidak fokus. Nah, dari materi yang di-share itu,
keutamaan keberanian secara kreatif dari Santo Yusuf itu menjadi dasar semangat untuk membahas masalah tritugas Kristus. Tritugas Kristus itu yang harus kita lakukan. Kalau membaca saya kira lebih mudah, atau bilang aja ke umat, ini ada buku Patris Kode, silahkan baca nanti lanjutnya. Sekarang kita membahas tentang tritugas Kristus itu apa yang menjadi masalah dalam diri kita, lingkungan sebagai lingkungan. Saya kira itu yang intinya di situ. Oh, intinya di situ ya. Ya, intinya rekoleksi itu lebih ke mawas diri secara bersama-sama, refleksi secara bersama-sama. Ya. Penekanannya pada nilai itu yang berani dan kreatif, itu ya. Kristus. Ya, Oke, dari baik. mencoba melakukan atau menghayati istilahnya atau mewujudkan keutamaan dari Santo Yusuf itu di dalam hidup kita, yakni berani dan kreatif. Untuk apa? Untuk masalah-masalah yang ada dalam hidup, lingkungan kita. Itu aja. Terima kasih, Pak Ari. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Selanjutnya, silakan Pak Antonius Kliwon tadi. Sudah, Halo, Pak. Sudah. Oh, sudah. Oke. Oh. Ya. Baik. Siap, Pak. Silakan Ibu Bapak, di kolom chat ada linknya presensi kalau mungkin sangat diperlukan buat kami, kehadiran sudah dari lingkungan mana saja, perwakilan-perwakilan, dan kami mungkin nanti akan juga membagikan rekaman ini ke grup dari Ketua Wilayah dan Lingkungan supaya selalu bisa diputar-putar atau diulang terus untuk proses yang mungkin dari rentang waktu tanggal 22 sampai 28 tadi ya, kita melihat masih ada juga yang sudah mengagendakan Senin depannya, fleksibel saja terhadap rentang waktu itu, tentunya video itu akan dapat bermanfaat. Dan kami kerjasama dengan Komsos untuk nanti ada di linknya Sayuka TV gitu. Sehingga itu juga bisa menjadi refleksi kita untuk tahun depan. Apabila kita juga mau mengadakan mini rekoleksi yang sama terkait dengan semangatnya, keutamaan dari semangat Santo Yusuf. Demikian Ibu Bapak, sehingga kita akan terus berlanjut dalam setiap tahun sebagai kegiatan yang terus berefleksi apa yang lebih baik lagi yang perlu kita kembangkan berangkat dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lingkungan. Baik, apakah masih ada Ibu Bapak? Baik, silakan Pak Sektianto. Monggo Pak. Ya, selamat malam Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya tidak sedang mengajukan pertanyaan Pak, tapi saya hanya memberikan masukan. Di dalam rekoleksi mungkin kita akan menemukan banyak persoalan di lingkungan, di mana masalah itu mungkin bisa dipecahkan nanti melalui brainstorming oleh kami sendiri. Namun mungkin juga bahwa masalah itu harus dibantu dipecahkan oleh paroki. Kadang-kadang seperti itu kan Pak, dari yang lebih atas. Nah, mohon nanti seandainya ada yang seperti itu bisa menjadi feedback gitu bagi paroki Pak, untuk juga diberikan satu bantuan atau feedback balik gitu Pak, umpan balik juga kepada dari paroki ke lingkungan. Bagaimana solusi kalau misalnya ada masalah-masalah yang dibutuhkan seperti itu. Nah, itu aja Pak dari saya masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setianto. Mungkin dalam kapasitas ini kami juga di paroki akan merespon tentunya berdasarkan dari apa yang masuk kepada kami. Sedianya juga harapannya, makanya tadi juga Bu Hana dari C5 kami singgung sedikit
itu sebenarnya tidak hanya terkait dengan lingkungan C5 saja, tapi juga Bapak Ibu yang ada di lingkungan, untuk juga selalu memberikan gambaran terhadap kondisi di lingkungannya melalui mekanisme-mekanisme yang ada. Memang salah satunya mekanisme itu juga melalui sistem informasi paroki, yaitu SIPA, di mana di sana akan juga ada menu namanya kronik kegiatan atau catatan kegiatan dari lingkungan. Di situ ada evaluasi, kolom evaluasi, dan juga kolom refleksi. Yang harapannya kalau memang di situ ditampilkan tidak hanya dokumentasi, tetapi juga ada permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Dan mungkin dari beberapa hasil klinik kemarin, kami juga mendapat ada beberapa lingkungan yang ternyata melalui mekanisme klinik jadi lebih efektif juga. Tapi terus terang di klinik memang belum semua bisa menanggapi respon dari undangan kami. Bagi kami tidak ada masalah, itu akan terus kami ulang. Sehingga kalaupun ada feedback, harapannya feedback itu juga akan kami munculkan dalam laporan-laporan semesteran, yang mana kami sebut sebagai laporan monitoring kemajuan atas kegiatan berpastoral di paroki. Nah, itu akan ada sampai nanti puncaknya di akhir tahun liturgi, di mana selalu kami adakan DPP Pleno sebagai laporan pertanggungjawaban, tapi yang belum menjadi PR diselesaikan, tentunya kami juga masih ikutkan pada tahun-tahun selanjutnya. Mekanismenya banyak, terus juga kami open terhadap email, misalnya kalaupun itu boleh diusulkan, silahkan disampaikan kepada kami, supaya kami pun juga bisa membuat skala prioritas. Tidak selalu semua masalah mungkin akan cepat selesai juga, tapi yang mana yang bisa didahulukan tentunya akan menjadi prioritas bersama dari kami yang ada di paroki. Harapannya kita sebagai satu tubuh, nanti ada koordinator wilayah, kemudian ada kategoria, kemudian juga ada DPP inti ataupun DPP harian, tentunya itu semua bersinambung menjadi satu. Begitu respon kami Pak, dan tentunya kami akan berharap sekali kali ini lebih hidup lagi, gitu ya, setiap lingkungan-lingkungan menanggapi atas permasalahan di lingkungannya. Terima kasih. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Priyo. Yeah. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan, Bu Ana. Ya, berkaitan dengan apa yang dijelaskan Pak Priyo tadi, untuk feedback-nya itu mungkin 6 bulan ya. Nah, ini mungkin dari lingkungan itu ada beberapa yang urgent yang harus ditangani. Itu gimana? Misalnya tadi disebutkan bahwa mungkin kesulitannya pada orang yang difabel atau kesulitan dalam materi untuk terpinggirkan dan kurang, itu mungkin itu kan juga merupakan suatu yang urgent, enggak nunggu harus 6 bulan feedback-nya gitu Pak. Gimana Pak? Enggak. Jadi kalaupun kami sebut monitoring, evaluasi, pelaporan kami yang semesteran Bu. Jadi kami akan sampaikan sejauh mana evaluasi perkembangan yang kami peroleh, mana yang masih harus jalan, progres, mana yang sudah diselesaikan, itu selalu kami buat dalam semesteran. Jadi artinya nggak menunggu sampai 1 semester itu mana yang prioritas urgent, terus kemudian kita tunggu sampai 6 bulan, tidak begitu. Ini pelaporannya, ya tadi kami jelaskan ada mekanisme-mekanisme, ini pelaporannya. Tapi soal bagaimana menyelesaikannya, dan manakah itu yang harus diprioritaskan, jalur mekanismenya banyak. Jadi Ibu bisa lewat email, bisa lewat nanti persurat, atau mungkin juga pada saat kami melakukan klinik, diseminasi, terus pertemuan-pertemuan yang lewat DPP Pleno atau inti, atau bahkan lewat SIPA sekalipun. Karena kami juga membuka menu-menu yang ada di sana. Karena kami juga tahu sambil memantau apa-apa yang menjadi rutinitas dan non-rutinitas dari lingkungan. Silakan Bu.
Jadi yang gitu-gitu itu kita tidak menutup, sudah jalan beberapa ya. Bahkan mekanisme melalui yang kebutuhan khusus atau mungkin mohon maaf perkawinan-perkawinan yang belum beres, Ya. pendampingan jiwa-jiwa yang nyun sewu nggih, dalam kondisi mendekati serakatul maut, tetapi sementara belum ada penyelesaian dalam hidup rohaninya, itu pun kita juga harus segera ya. Kita tidak bisa menuntut terus nunggu dulu. Itu segera itu langsung ya. Bahkan Ya, kemarin ada yang sampai keluar kota, itu pun juga kita segera langsung berkoordinasi dengan lintas paroki. Yang gini-gini tentu menjadi perhatian kita semua. Monggo Bu Ana, silakan. Siap. Banyak. Iya Pak, siap. Banyak pintu. Terima kasih. Iya Bu. Baik, Bapak Ibu, silakan. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada tambahan mungkin dari panitia? Kalau tidak ada, saya mohon izin untuk share secara lengkap kegiatan untuk kepanitiaannya yang sudah direncanakan ya, Pak Evan dan Pak Herman. Jadi Ibu Bapak, sesuai dengan kondisi ini, sebenarnya paroki kapan hari sudah mengeluarkan edaran, di mana edaran ini memberikan 2 program besar dari panitia, yang kebetulan panitia ini dari wilayah Santo Hendrikus. Ada satu yang disebut dengan program penghayatan rohani, Bapak Ibu sekarang memperoleh sosialisasinya, itu karena kegiatan rekoleksi. Nah nanti ada kegiatan berikutnya, itu doa Triduum pada tanggal 28 sampai 30 April 2025. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Evan selaku Ketua Panitia. Kemudian puncaknya di Misa Syukur. Nah, nanti ini akan ada undangan khusus panitia bersama seluruh petugas yang terkait, yang sudah ditunjuk berdasarkan penjadwalan misa tahunan pada tahun liturgi, pada kalender liturgi. Itu nanti akan ada rapat khusus untuk ini itu pada tanggal 26 April ya. Nanti Bapak Ibu yang mungkin diantaranya dalam pertemuan kali ini ada yang menjadi petugas ataupun asisten imam dan lain sebagainya, nanti tentunya akan kami undang secara khusus. Nah, cuman di sini inti kegiatan Misa Syukur selain kegiatan liturginya, itu nanti sebelum berkat penutup juga ada penayangan video, ya, penayangan video. Nah, silakan Ibu Bapak bisa dari wilayah-wilayah terutama kami mohon kesediaan perwakilan untuk menyampaikan video ucapan selamat memperingati HUT paroki kita yang ke-34. Nanti ada linknya juga di edaran itu. Nah, ini monggo bisa dimanfaatkan untuk menyerahkan filenya melalui G-Form ini. Tapi saya lihat juga ada form lain dari panitia, tapi menurut saya tidak ada masalah mana yang cepetan, mana yang lebih dulu. Nanti tetap penyatuannya dari Kopsos. Ya. Nanti akan kita tayangkan bersama. Jadi liturginya ada sebelum berkat penutup seperti itu, untuk kita juga turut merasakan bagaimana rasa syukur dari umat-umat kita. Nah, terus kemudian di program perayaan jasmani itu ada ujub syukur keutamaan Santo Yusuf dalam bentuk lomba menghias tumpeng. Jadi lomba menghias tumpeng ini ada kegiatannya mungkin sudah diselenggarakan sejak pukul 3 sore sampai pukul 4. Jadi 1 jam saja lombanya, dan itu diharapkan ada perwakilan dari wilayah. Ini pun juga sudah kami sosialisasikan pada saat rapat, tapi mungkin nanti kami akan selalu reminder, waktunya masih ada 10 hari ke depan, jadi tim di wilayah dapat sudah mulai menyusun perwakilan-perwakilannya yang diambil dari lingkungan-lingkungan.
Nah, kemudian ketentuannya juga sudah ada di edaran. Terus semangat yang puncaknya nanti ada perayaan Ramatama HUT Paroki yang ke-34 ini. Jadi setelah misa syukur nanti akan ada kegiatan Ramatama. Jadi misanya diposisikan pada pukul 5 sampai nanti pukul 7, terus perayaan Ramatamanya pukul 7 sampai pukul 9 malam. Nah, kegiatan ini akan mengundang romo dari paroki-paroki tetangga terdekat. Kita mungkin juga mengundang unsur warga yang sekitar. Jadi kita tidak seperti tahun dulu, mungkin mengundang forum komunikasi kecamatan, tidak, karena nantinya kondisi ini lebih berarti disemangatkan pada kekuatan untuk pemberdayaan internal kita dengan masyarakat sekitar lebih dulu. Itu kembali ke basic dulu, nanti terus kemudian dikembangkan lagi keluar. Jadi kita bergantian begitu untuk menjaga sustainability-nya kita di dalam hidup menggereja di tengah masyarakat. Dan itu nanti akan menjadi tema pada tahun berikutnya kan. Nah, ini penting sekarang kita kuat dulu di internal dengan sekitar. Ya. Itu, nah baru setelah itu kita tuntas dan mungkin ada masa yang lumayan di situ sampai nanti Pentakosta, sehingga kita mungkin ada pembinaan-pembinaan, terutama bagi pengurus ataupun umat di pembelajaran katekese. Itu saja dari kami sebagai tambahan untuk menguatkan apa-apa yang menjadi penjelasan dari panitia tadi. Baik, selanjutnya silakan. Oh, Pak Leonardo, monggo Pak. Terima kasih Pak. Ini terima kasih saya sudah dapat materinya sih Pak. Saya mau bertanya Pak, untuk yang poin 7 itu pendalaman materi berarti dijawab langsung oleh umat ya Pak ya? Pendalaman materi di pokok nomor berapa Pak? Nomor 7. Nomor 7, oh ya, baik, saya sharingkan dulu supaya nanti juga bisa dikritisi langsung oleh Pak Herman. Monggo Pak Herman, ini di poin 7. Nah, gimana Pak Leonardo? Nah, maksudnya memastikan lagi sih Pak, konfirmasi aja. Untuk nomor 7 ini kan berarti dari pemandu itu menanyakan berarti langsung dijawab oleh umat. Itu ya Pak ya? Betul. Terus yang nomor 8 sama ya Pak ya, refleksi bersama, berarti kan umat memberikan idenya, tanggapannya dari pertanyaan itu ya Pak ya? Ya. Nah, terus yang nomor 9 itu kan ada tugas untuk memilah-milah masalah dan kesulitan, menentukan 3 prioritas. Nah, itu menentukan 3 prioritas itu bagaimana? Maksudnya tugas imam, kan yang dicontohkan itu kan ada doa lingkungan, misa, doa arwah, dan rosario. Nah, apa yang menyebabkan misal doa rosario itu menjadi prioritas, lalu katekese menjadi prioritas, itu apa yang menyebabkan atau apa ya kriteria yang menyebabkan suatu masalah itu diprioritaskan gitu Pak? Jadi supaya waktu nanti menjelaskan ke umat itu bisa diarahkan, oh kenapa diprioritaskan karena seperti ini, atau kenapa nggak diprioritaskan karena seperti itu sih Pak. Nggak tahu penjelasan. Nah, ini apa tergantung pada bagaimana para pemandu gitu ya. Artinya bisa saja itu terjadi karena satu kesepakatan. Yang paling sederhana begitu. Tapi mungkin ini yang punya kewenangan untuk menjawab, saya rasa saya kembalikan pada Pak Herman. Monggo Pak, ini mungkin yang menjadi detail Pak, pertanyaan bagaimana kok bisa itu yang disepakati sebagai tugas imami, kok kenabian menjadi tugas, kenabiannya yang dipilih kok ini gitu ya, rajawinya kok ini gitu ya. Itu mungkin butuh juga apa pendekatan yang setiap lingkungan mungkin bisa beda-beda. Nah, silakan Pak Herman, monggo Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini namanya rekoleksi umat. Jadi refleksi umat. Jadi yang menentukan ya umat sendiri. Umat semua. Semua.
semua diberi kesempatan untuk menjawab. Tentu saja kalau kita biasa doa lingkungan atau semua tidak akan semua menjawab satu-satu. Kalau masalah yang dihadapi bisa semua menjawab satu-satu, boleh ditulis semua. Tetapi kan tidak bisa semua masalah itu diatasi dengan waktu yang ada. Ya pilih aja yang paling urgen, yang paling prioritas itu kan penting, perlu, urgen. Nah, itu yang menentukan, ya mendesak, urgen itu yang menentukan umat sendiri, sesuai dinamika umat sendiri. Oh, kami tugas imami itu mau mengkhususkan untuk menggiatkan doa rosario. Doa rosario, gitu aja, enggak apa-apa. Karena apa? Karena setiap doa rosario kita malah enggak mau, misalnya gitu. Caranya apa ya? Silahkan menentukan solusinya apa. Nah, atau diberi hadiah rosario setiap datang misalnya. Ini guyon aja, bercanda aja. Ya, kemudian kenabian pilih aja apa yang mungkin agak kurang jelas tugas kenabian ini seperti apa ya. Itu harus dibedakan dengan imam itu menguduskan. Kenabian itu kesaksian, lebih masalah-masalah kesaksian hidup ya. Mewartakan ajaran gereja, mewartakan juga sebagai pengikut Kristus, itu apa? Itu bisa mewartakan, ya sharing bacaan rohani. Ya, begitu. Kemudian tugas rajawi itu ya masalah tadi ada kepengurusan, relasi antar umat, ya sebutkan aja apa, keaktifan umat, macam-macam. Tapi nanti yang ABC itu milih satu saja. Yang kenapa satu? Karena satu itu yang harus bisa diselesaikan dulu. Nanti Pak Brio tadi mengatakan mungkin tahun depan atau berapa bulan yang akan datang bisa masalah yang lain, kan gitu. Ya, karena masih 1 tahun ini Tritugas Kristus itu kita diharapkan merenungkan 1 tahun. Jadi bisa tugas imami itu 1, 2, 3 bisa, tetapi yang saya minta di sini, yang diminta dari sini kan terpilih satu yang pasti bisa dilakukan, dikatakan itu ya. Kalau kreatif itu seperti apa? Menggunakan cara yang baru, terobosan, yang unik, yang menarik, yang mudah dijalankan. Itu solusinya harus bersifat gitu. Nah, berani apa ya? Memang memerlukan waktu, memerlukan tenaga, pengorbanan, komitmen, usaha. Nah, itu mungkin sifat keberanian dari Santo Yusuf tadi yang harus kita teladan. Begitu penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih Ya, Pak. sebelumnya gini Pak, maksudnya saya lebih bingungnya di prioritasnya sih. Misal ada umat yang memprioritaskan kalau besar itu harus diselesaikan, sedangkan ada umat yang bilang misa itu harus diprioritaskan. Ini kan akan menjadi apa ya, perdebatan di antara umat. Lalu bagaimana saya sebagai seorang pemandu itu menyelesaikannya? Karena misa dan rosario ini kan sama-sama penting, sama-sama apa ya Pak ya. Mungkin menurut orang punya pendapatnya masing-masing lah. Bagaimana saya menengahi? Oh, saya lebih baik saya memilih misa misal. Kenapa saya harus mendukung misa sebagai pemandu? Ibarat gini Pak, kalau ada orang masuk UGD, kalau orang yang sampai sesak nafas kan pasti diprioritaskan daripada orang yang patah tulang dalam. Ya seperti itu, maksudnya bagaimana pemandu itu bisa menjelaskan, oh yang ini tuh lebih prioritas dan ini enggak lebih prioritas, gitu sih Pak. Yaitu kembali kepada kedewasaan iman dari setiap umat kita. Dari situ kita bisa menangkap ya. Dari situ kita bisa menangkap dinamika lingkungan kita. Artinya apa? Ini bukan soal mana yang lebih kemudian dan mana yang kurang. Justru pada bagaimana ini bisa disepakati bersama. Bukan dengan suara terbanyak. Itu pun juga namanya kolektivisme praktis. Kenapa? Karena kolektivisme praktis itu pasti yang terbanyak, yang akhirnya menang, yang sedikit, yang akhirnya disingkirkan. Tapi ini belajar untuk kemudian umat dirangkul bersama menjadi pemufakatan. Nah, pemufakatan ini memang nggak mudah.
Pak Leonardo nanti bisa merasakan dinamikanya, dan di situ kemudian mari Bapak dan Ibu kembali kepada semangat apa rekoleksi ini, yaitu mengumpulkan. Dari sekian ini bisa jadi kita tidak bisa menyelesaikan semua, tetapi kalaupun hanya diminta satu, seandainya ini harus diminta satu, dan Bapak Ibu melihat ada perbedaan, maka ini kan harus dikerucutkan lagi. Maka Bapak Ibu di sini dituntut untuk bisa melihat sesamanya, dan Bapak Ibu sendiri juga bisa melihat sesamanya yang lain. Kira-kira mana yang akan tetap dipilih menjadi satu itu. Jadi Pak Leonardo tidak punya kewajiban untuk menjawab, tapi yang menjawab itu adalah umat sendiri. Itu menurut kami adalah pembelajaran yang mendewasakan mereka. Karena umat inilah yang sejatinya membutuhkan. Kenapa hal itu menjadi penting, ini menjadi tidak penting, itu malah akan kembali memecah mereka lagi. Nah, mana lagi? Jadi andaikan bahwa yang menjadi musuh itu adalah masalah, jadi bukan malah di antara mereka. Jadi cara merangkulnya begitu Pak Leonardo. Walaupun kita mungkin nggak punya cukup pedoman gitu ya. Dalam arti cukup pedoman ini, ya karena disitulah pastoralnya. Pastoral kan tidak selalu harus hebat di dalam kita sudah mengetahui katekesenya, tetapi bagaimana pastoral itu menggembalakannya itu juga dengan memahami kekurangan dari setiap kita, yaitu umat. Itu Pak Leonardo. Semangat pokoknya. Jadi dibebaskan ke umat ya Pak ya? Iya, iya, iya. Gitu ya. Oke. Semangat Pak. Ya, memang kita ngomong ya. Artinya menggembalakan itu bukan dalam arti raja dunia, tetapi justru ngemong, justru memangku banyak pihak, walaupun mereka semua berbeda. Tapi coba diandaikan seandainya masalah ini menjadi urgent sekali bagi lingkungan kita. Bapak Ibu tetap enggak bisa melihatnya ini menjadi satu. Satu itu yang mana? Nah, itu biarkan sampai pada satu titik, pasti mereka sepakat. Gitu. Makanya Pak Herman tadi menegaskan mungkin ya butuh agak lama. Agak lamanya ya memandunya itu yang agak yang agak ulet. Ya, itu Pak Leonardo ya. Silakan. Oh, Pak Petrus. Wah, ini Pak Petrus. Selamat malam. Gini, kan pengalaman kami selama ini kan kalau pendalaman iman itu kan jarang yang datang. Kalau bertanya banyak yang diam. Jadi yang selalu menjawab ya hanya beberapa orang yang memang dia paham masalah Alkitab atau materi saat itu. Nah besok kalau misalnya retret yang kita lakukan, misalnya di antara kami yang hadir, itu kan biasanya yang datang hanya berapa orang. Kenapa? Judulnya adalah retret. Orang mendengar retret itu, ya dia sudah mikirnya panjang sekali. Pasti ada pertanyaan yang harus dilimpahkan kepada saya. Biasanya kalau misalnya saya Pak yang membawa, itu dominan yang menjawab itu kadang saya sendiri, atau ada teman saya Pak Budi itu kan memang bisa. Ada juga istrinya guru, jadi bisa. Sedangkan yang lain itu hanya sebagai penonton, melihat, dan sudah amin aja terakhir. Itu gimana Pak solusinya seperti itu? Terima kasih. Ya, baik. Ya, Bapak, Ibu boleh dibantu dengan media, bila perlu. Silakan Bapak, Ibu. Ini ada kertas, mungkin bisa post-it, bisa kertas-kertas kosong. Kira-kira boleh nggak Bapak Ibu menuliskan masalah-masalah, tidak usah untuk diungkapkan, tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Petrus sampaikan itu, mohon izin Bapak Ibu silakan kertas-kertas itu bisa diisi dari setelah saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, itu boleh Pak, karena kadang-kadang nggak bisa menjawab dengan kata-kata atau narasi, tapi kalau diminta untuk menulis, diminta untuk memindahkan sarananya, artinya menggunakan media, siapa tahu dari situ mereka juga tergerak. Anak-anak saja kalau yang introvert
kita pancing kan biasanya dengan teknik-teknik yang begitu. Nah ini apalagi orang dewasa, saya rasa pasti bisa. Nah setelah itu nanti pun harus dikelompokkan, dikategorikan, istilahnya Pak Irman tadi ya, masalah-masalah itu menurut imami, nabi, dan raja, maka dari pengelompokan bisa kerja bareng Pak. Monggo Bapak Ibu yang coretan-coretan di sana, dikumpulkan, Bapak Ibu diskusikan, kira-kira bisa dikelompokkan mana yang kira-kira menjadi imam. Yang kelompok sini mana yang menjadi nabi. Kelompok sini mana yang menjadi rajawi. Itu saja, nanti akan ada kesepakatan di antara mereka dengan memainkan catatan-catatan itu. Walaupun tidak bernarasi, tetapi dengan aksi, itu juga bisa. Itu contoh Pak Petrus kalau mau mengaktifkan umat. Terima kasih penjelasannya. Saya akan lanjutkan. Sama-sama Pak. Mas Leo silakan, itu juga bisa dilakukan. Sebetulnya kalau di lingkungan saya kan aktif sih Pak. Ya karena mungkin saya takutnya karena aktif itu banyak ide, akhirnya minta diprioritaskan semuanya. Ya, baik, banyak media memang. Pak Sektianto, silakan. Baik, terima kasih Pak. Cuman mau nambahkan sedikit urunan lagi Pak, untuk kasus yang tadi disampaikan Pak Petrus gitu Pak ya. Nah, mungkin Pak Petrus karena Pak Petrus yang paling aktif sehingga mungkin ide itu bisa muncul dari Bapak. Nanti dari sekian banyak ide di-share, lalu masing-masing itu disuruh milih dari semua yang list ini, kira-kira bapak-bapak milih yang mana gitu kan. Paling enggak kan mereka punya ini Pak ya, pilihan gitu ya dari sekian banyak masalah itu yang mana. Nah setelah itu baru kemudian diminta untuk mereka juga bisa memberikan usulan. Biasanya mungkin mulai terpancing dari sana Pak. Mungkin seperti itu Pak tambahnya. Sakit. Terima kasih Pak Sekde. Nah ini ilmunya banyak kan sudah ya, berkembang ya. Kayaknya harus sering kayak gini ya. Perlu sosialisasi pembinaan antar pemandu yang kayak gini kayaknya Pak Irman. Masalah waktu Pak. Iya. Ya perlu kalau sharing pengalaman seperti Pak Sektianto tadi kan ada salah satu cara bagaimana memancing keaktifan umat ya. Dan itu juga salah satu masalah sebetulnya. Kok tidak aktif sih umatku nek bisa dengan cara lain lagi. Tidak aktifnya itu cuma suruh ngomong tidak biasa. Tapi suruh nulis mungkin bisa atau suruh milih tulisan yang sudah ada seperti itu tadi macam-macam bisa. Terima kasih Pak. Umat manusia. Iya Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah kondisi beberapa materi juga sudah terbagi, terus tadi juga beberapa sharing mungkin sudah. Nah ini kami beri kesempatan juga, ini beberapa dari DPP juga hadir, ada Pak Amin tadi saya lihat. Kemudian ada Bu Novita. Kalau mungkin ada tambahan dari DPP, monggo. Oh Pak Irman. Mohon maaf, mau usul atau masukan kalau pada bulan atau tahun depan ada acara seperti ini, alangkah baiknya sehingga panitia membuat tim memandu dimatangkan, diterjunkan ke lingkungan supaya bisa menjawab. Oh ya, karena setiap lingkungan berbeda-beda. Terima kasih. Baik Pak, siap. Mungkin ini sebagai produk pilotnya, karena terus terang dengan kepanitiaan, mungkin dengan kedepannya, ini terus terang menjadi produk pilotnya Romo Bruno, jadi kami sendiri mengikuti, terus nanti mungkin untuk tahun depan bisa disiapkan dengan lebih baik lagi. Terima kasih masukannya. Baik, Bapak Ibu yang mungkin dari DPP ada yang mau ditambahkan, silakan. Kalau ada. Cukup, Pak Amin.
Cukup, Mas. Cukup. Oh, Mbak Novita cukup, Pak Amit sampun. Nggih. Dari Bapak Ibu Ketua Wilayah, ada yang mau disampaikan? Koordinator Wilayah. Pak Elias, saya lihat juga. Sementara belum. Sementara belum cukup. Nggih. Baik. Pak Dedi, silakan Pak. Monggo. Ya mungkin karena kepanitiaannya juga bekerja, juga waktunya mepet, dan juga ini ada 2 acara yang sifatnya kerohanian dan jasmani, dan ini sifatnya namanya juga rekoleksi mini ya. Jadi mungkin kalau kita pikir terlalu jelimet seperti APP, tentunya tidak. Tapi Ya. bagaimana kita bisa, pemandunya bagaimana caranya memancing supaya umat itu bisa bereaksi, dan tentunya kan kita yang terbiasa memandu, saya pikir ya nggak masalah sih. Jadi bagi teman-teman yang merasa menjadi satu beban, saya pikir ya tidak usah jadi beban, karena tadi sudah jelas materinya sudah dikirim, dan paling tidak itu 3 topik tadi, imam, nabi, dan raja, itu kan suruh memilih salah satu. Jadi saya Ya. pikir tidak terlalu rumit, dan untuk kami ya tidak ada masalah, siap melaksanakan. Demikian Mas Priyo dan Pak Erwin. Ya Pak Gebi, terima kasih. Dukungan Bapak Ibu semua dari unsur DPP, koordinator wilayah, sangat kami butuhkan, terutama untuk juga menguatkan Bapak Ibu yang di lingkungan umat kita semua. Matur nuwun untuk kebersamaan kita buat malam ini ya. Terutama sharing-sharing tadi, memancing dan menginspirasi satu sama lain, menimbulkan ide bagi kami-kami juga, mungkin ini harusnya rutin diadakan di antara para tim pemandu. Masukan-masukannya akan kami perhatikan. Sebagai nantinya untuk penutup, maka sebagai penutup mungkin mohon izin, Romo Bruno, kami persilahkan untuk memberikan penguatan buat di akhir sesi Romo. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan satu hal ya. Jadi pengudusan imamat jelas ya, soal doa, peribadatan gitu ya. Mungkin ya. Tapi juga mungkin apakah keluarga itu menghidupi doa ya ta? Apakah di keluarga-keluarga di lingkungan itu misalkan doanya itu kuat gitu ya, misalkan bisa di-sharingkan gitu ya, gitu. Itu kan jelas ya. Berkaitan dengan pengudusan jelas saya kira ya. Apakah ada kebiasaan seorang bapak memberkati anaknya ya dari kecil, atau memintakan berkat kepada Romo kayak gitu ya. Apakah itu menjadi, saya kira itu sudah paling gampang pengudusan itu. Sekalipun itu paling penting sebenarnya. Tapi yang kedua juga yang saya ingin tekankan soal nabi. Apa itu nabi? Ya, nabi itu mewartakan kebenaran, dan sebenarnya nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Ia adalah insan firman Allah. Jadi di dalam hidupnya ya seperti Kristus itu dia adalah dalam dirinya ada firman. Ya, firman dari Allah yang dia sampaikan. Jadi nabi itu bukan soal keberanian ngomong saja, tapi karena sabda. Nah, ini saya yang perlu lihat. Jadi keberanian yang kreatif itu karena sabda. Ya, Santo Yusuf itu menjadi berani ya karena landasannya adalah firman yang ia terima pada saat dia tidur itu, malaikat Tuhan mengatakan kepadanya, jangan takut engkau lah itu. Jadi firman dasarnya adalah keberanian karena orang sungguh-sungguh menghidupi firman itu, keberanian yang tumbuh dari firman itu. Ya, makanya dia akhirnya dia berani resikonya apapun lah kayak gitu ya. Tadi dikatakan kemartiran dan sebagainya. Itu soal kenabian. Itu saya kira yang mungkin ya bagaimana itu di lingkungan dilihat. Masalah-masalah berkaitan itu apa sebenarnya yang ada di lingkungan. Atau takut seperti tadi yang muncul ya, takut sharing. Atau mungkin yang sharing hanya pemandunya. Nah, ini pemandunya berarti apakah betul selama ini pemandu itu, nah ini mungkin bisa menjadi refleksi. Kalau saya itu banyak ngomong, sehingga umat tidak berani ngomong akhirnya lah kayak gitu ya. Atau kita terlalu
sebenarnya sabda yang kita sampaikan. Itu keberanian untuk menjadi penyambung lidah Allah. Ya, kebenaran-kebenaran dari firman Allah itu. Itu soal kenabian. Lalu yang ketiga itu bagian raja atau sebenarnya penggembala. Lebih tepatnya kita istilah raja itu pikirkan saja sebagai gembala yang baik yang melayani. Gitu. Datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Lah itu bagaimana? Itu di lingkungan. Saya itu banyak ya, di lingkungan itu banyak orang yang pengen dilayani, pengen didengarkan. Nah, bagaimana itu masalah-masalah itu di lingkungan itu dikerucutkan kan masing-masing tadi menemukan satu masalah yang kira-kira bisa dipecahkan solusinya ya. Masalah itu organ dan bagaimana cara memecahkan kira-kira di lingkungan itu. Dan itu kalau itu sungguh nanti ditemukan ya secara berani dan kreatif ya, maka sungguh nanti itu menarik ya, menjadi dinamika, harapannya menjadi tidak jangan menjadi omongan tapi menjadi dinamika hidup menggereja di lingkungan ya. Memang tugas Kristus itu adalah tugas ya. Karena kita seorang Kristen dibaptis, kita mesti hidup seperti Kristus. Nah, hidup seperti Kristus itu seperti tiga itu gitu ya. Jadi ini sebenarnya bagi semua pertanyaan ini penting. Bagi seorang Kristen, tiga ini penting. Nah, masalahnya sekarang kita dengan rekoleksi ini menganggap ini loh, tiga ini penting untuk dipikirkan. Dan ternyata kita mesti menemukan masalah-masalahnya di mana. Nah, dari situ kita nanti bisa memikirkan solusinya. Meskipun solusi itu tidak langsung ditemukan, tidak apa-apa. Tetapi paling tidak sekurang-kurangnya masalah itu sudah bisa dirasakan, diungkapkan, ya, dibagikan gitu ya. Sebesar apapun masalahnya tidak masalah. Ya, itu. Tetapi yang penting bahwa itu menggerakkan refleksi kita tentang tiga hal itu, nabi, imam, nabi, dan raja. Nah itu saya kira tiga hal itu yang perlu dikuasai dengan sungguh-sungguh ya bagi para pengurus dan lingkungan. Jadi senantiasa mikir, ya tiga tugas itu yang memang, dan itu semua ya pusatnya dari Kristus ya. Dari Kristus. Kalau kita merenungkan Kristus, kalau kita belum sampai kepada saya berarti punya tugas itu, berarti kita belum mengenal Kristus sebenarnya. Gitu. Jadi kalau nanti ada masalah-masalah, kami nggak ada masalah, kami beres-beres saja, apakah sudah mengenal Kristus sungguh gitu ya? Jadi pertanyaannya gitu ya. Ya. Itu ya. Kami pun misalnya saya ya di komunitas ya pastoral ini masih menemukan itu. Ya, pelayanan kami bagaimana satu sama lain, perhatian kami bagi satu sama lain, masih membutuhkan pertobatan terus untuk pengudusan kami. Apakah kami sudah berdoa bersama-sama, persekutuan makan bersama, itu menjadi ya tugas kami. Ya. Jadi jangan dikira udah Romo, Romo pasti melakukan itu. Kami juga menyadari itu satu hal yang perlu kita terus upayakan terus. Masalahnya apa di dalam komunitas saya ini? Di pastoran ini apa masalahnya? Mungkin kurang makan bareng, sendiri-sendiri, ya. Mungkin jarang ngomong, ya, sehingga sendiri-sendiri selegian, ya. Seperti itu, ya. Nanti akhirnya ketemu masalah semacam itu, ya, dalam pengudusan, ya. Ya, pengudusan mungkin apakah pernah kita doa bareng ya di komunitas ini ya itu. Kalau di lingkungan tentu ada doa bareng, pasti sudah ada doa bareng, ada rosario bareng. Tapi apakah itu dirasa sungguh suatu perwujudan untuk tugas menguduskan? Atau itu hanya formalitas saja? Ya bisa jadi. Ya. Nah, kalau umat sukanya masih doa rosario semua, ya berarti sukanya ya formalitas pengudusan gitu aja. Atau datangnya rosario pas misa, ya misa penting memang ya. Tapi formalitas hanya misa arwah, misa apa ya, bisa jadi belum menjadi bagian dari bahwa saya datang misa itu untuk menguduskan, ya, untuk menguduskan. Nah itu, semacam itu ya. Jadi tiga hal ini saya kira terus pasti ada, ya. Nah, makanya ini kemampuan kita bagi para pemandu ini untuk bisa sampai membawa tema ini kepada umat sampai umat mengerti, ada tugas itu yang mesti kita lihat terus, menjadi evaluasi terus kehidupan di lingkungan, bagaimana
kenabiannya, bagaimana apa pengudusannya, bagaimana 3 hal seperti itu. Dan itu semua bisa ya baik ya kalau nanti semua menyadari itu ya, sekalipun masih kurang tapi tetap mengadari, merefleksikan dan pengen mewujudkan ya, pengen mewujudkan itu. Sekalipun nanti kecil dalam diri pribadi sendiri atau saya harus, tapi itu sudah sangat ya, sangat membantu ya. Dan saya kira sesuai dengan apa yang diceritakan ya keusupan kita, supaya iman yang dewasa ya, iman yang dewasa itu salah satunya ya ini mengerti tugasnya. Tugasnya apa ya? Tugasnya 3 itu. Ya. Nanti ke depan, tahun depan kan mengerti apa panca ya, sila hidup, bagaimana hidup gereja dengan 5 ya, 5 panca hidup gereja ya, dan itu. Baik ya. Itu. Jadi mudah-mudahan hal temanya kecil, menarik, tapi kita berangkat dari masalah ini mungkin-mudahan saya berharap, ini saya optimis umat akan ya bisa menemukan lah sekurang-kurangnya ngurus dibantu itu ya. Pengurus sendiri akan dibantu bagaimana apa sebenarnya yang kurang di dalam perjalanan di lingkungan gitu ya, hidup gereja di lingkungan. Saya kira itu saja Pak Priyo. Cukup saya kira. Baik, matur nuwun Romo. Dan matur nuwun juga Bapak Ibu semua yang telah hadir untuk malam ini buat kita menyepakati beberapa hal, terutama terkait dengan arahan dari Romo, berikut juga sosialisasi yang dilakukan oleh panitia. Semoga segala sesuatunya diberikan kelancaran pada saat Bapak Ibu menjalankan rekoleksi dari umat, oleh umat untuk umat. Sebagai penutup, kami mohon kesediaan dari Pak Herman selaku Ketua Wilayah Santo Hendrikus untuk memohonkan buat semua kegiatan ini dapat lancar di mata Allah dalam doa penutup, dan nanti jangan lupa untuk berkat dari Romo ya Bapak. Oh Pak Herman, angkat tangan. Ada yang mau disampaikan Pak Herman? Enggak Pak, mau nganu ke ini yang mimpin doa siapa? Pak Herman. Ini yang angkat tangan Pak Herman SBY dari F11. Oh ya. Enggak, sepertinya kepencet ini Pak Herman. Kepencet mungkin. Oke, monggo Pak Herman, kita doa bersama Pak. Bapak mimpin untuk doa penutup. Semoga kelancaran bagi kegiatan bersama kita sepanjang memperingati HUT paroki kita ke-34, berkhusus rekoleksi ini, dan nanti juga mohon berkat dari Romo Bruno. Monggo Pak. Baik, mari Bapak Ibu kita menutup acara sosialisasi rekoleksi dalam rangka HUT paroki yang ke-34 pada malam hari ini. Semoga kita nanti bisa melakukan dengan sebaik-baiknya, menjadi pemandu, menjadi pelayan bagi umat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur karena kesempatan dan waktu yang Kau berikan kepada kami. Hingga malam hari ini kami boleh bersama-sama membicarakan rencana kami untuk merayakan hari ulang tahun paroki kami yang kebetulan mempunyai pelindung Santo Yusuf. Kami ingin semakin mengenal Santo Yusuf, lebih-lebih tidak hanya mengenal tetapi mewujudkan, meneladan dan menghayatinya di dalam kehidupan menggereja kami, khususnya di dalam lingkungan. Maka kami mohon berkat-Mu pada para pemandu, para pengurus lingkungan, supaya bisa menghantar umat-Mu untuk semakin mengenal pribadi Santo Yusuf, untuk semakin melakukan apa yang dikehendaki Allah, khususnya rahmat baptisan, dengan melakukan tugas-tugas, 3 tugas Kristus
yang diberikan kepercayaannya kepada kami semua. Berkatilah seluruh rangkaian acara HUT peringatan Hari Raya Ulang Tahun Paroki kami nanti, mulai dari rekoleksi, Triduum, sampai pada perayaan syukur pada tanggal 1 Mei nanti. Kiranya perayaan yang ingin kami ungkapkan menjadi lebih berguna, bermanfaat di dalam mengembangkan iman umat, mengembangkan sesuai dengan juga yang diarahkan oleh keuskupan untuk semakin menghidupi tritugas Kristus di dalam sendi-sendi kehidupan, di dalam lingkungan, dalam keluarga, juga dalam masyarakat kami. Agar kami semakin lama semakin menjadi lebih dewasa di dalam mengimani Kristus Putramu sendiri. Kami mohon doa ini dalam persatuan dengan Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing kami, dan juga dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang bersama di dan Roh Kudus berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat penutup dari Romo Paroki kita, Romo Bruno. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Semoga saudara sekalian senantiasa dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Matur nuwun Romo. Matur nuwun. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Selamat malam. Kalau Pak Gepi langsung Pak Gepi pindah channel Pak Gepi.